berapa yang pertama sebentar nih malah. Yang pertama hitung jumlah kurang sini sel leukosit, kemudian hitung jumlah eritrosit, nanti ada trombosit dan eosinofilik. Kita bahas satu-satu untuk memahami hitung jumlah, karena di sini masih manual yang kita jelaskan, karena di kurikulum kalau pendidikan memang manual ya. Kalau otomatis yang sudah bekerja beda lagi ya. Yang pertama harus mempelajari, mengingat kembali hemositometer. Udah lama nggak digunakan ya, wes ketinggalan, tapi diingat lagi. Terkadang kan di rumah sakit pun kalau yang automatic error, yang manual tetap untuk cek lagi ya. Untuk hemositometer, bahwa bagian hemositometer itu ada bilik hitung, kemudian ada yang untuk ngambil. Di sini yang harus diperhatikan adalah pengencerannya sama luas di bilik hitung tersebut ya. Ada dua pipet ya. Yang pipet leukosit ini di dalam batu di tengah ini adalah berwarna putih, eritrosit berwarna merah, kemudian volumenya juga beda. Yang ini 11 itu kalau dikurangi satunya ini, karena yang satu ini kan biasanya pada saat mau meneteskan ke bilik itu harus dibuang 3 tetes, jadi dianggap 10 yang di tengah ini. Kemudian di sini adalah 100 atau 101 ya. Ini yang dipahami adalah pengencerannya. Kalau darahnya diambil 0,5 jika pipet leukosit ya, kemudian pengencernya sampai angka 11, karena tadi di sini adalah artinya 10, berarti 10 dibagi 0,5 itu 20. Kalau darahnya diambil sampai angka 1, berarti 10 itu dari 11 ini dikurangi 1 ya, dibagi 1, berarti pengenceran 10 kali. Ini yang pipet leukosit. Begitu juga yang eritrosit ya. 100 kalau ini sampai dengan 101 artinya 100 ya, karena yang satu di luar. Kemudian darah diambil 0,1, pengencernya adalah sampai dengan 100. Di pause wae Sri, monggo ibu Terus oke, kita kembali ke tadi terlempar karena jaringannya ya. Ini bilik hitung ya, di sini ada bilik hitungnya yang kotak-kotak yang kan kita hitung. Ini harus ditutup dengan deglas dulu. Kalau ditutup deglas, di sini ada batasan tingginya ini 0,1 per 10 ya, ini tingginya. Kemudian bilik hitung yang kotak-kotak ini kalau dibesarkan, dilihat di mikroskop akan terlihat seperti ini ya. Yang WWW adalah untuk leukosit, RR adalah untuk eritrosit ya. Tadi yang
di apa ya istilahnya, di sini hanya 2 sel. Ini adalah untuk leukosit, nanti untuk eritrosit. Misal trombosit menggunakan kotaknya eritrosit misalnya itu. Kalau eosinofil menggunakan kotaknya begitu ya. Kotak 4 kotak leukosit ini yang harus dipelajari dan nah ini kalau kita pengisian. Nah, yang kita pelajari adalah panjang ujung kiri sampai ujung kanan ini adalah 3 mm. 3 mm dibagi 3 ya, karena apapun nanti akan dihitung menggunakan perhitungan ini, jadi memahami kotaknya dulu. Satu kotak ini adalah 1 mm kali 1 mm, ini satu kotak leukosit. Di sini sama 1 kali 1, di sini juga 1 kali 1, sehingga kalau leukosit biasanya bisa 1 kali 1 kemudian dikalikan 4 karena yang dihitung 4. Kalau eritrosit tadi 5 ya, 5, tetapi di sini 1 mm ini dibagi 5, berarti satu kotak kecil ini adalah 0,2. Ini yang R tertulis ini adalah 0,2 0,2, jadi 0,2 0,2 dikalikan 5 kalau menghitung eritrosit. Nah, ini sudah. Untuk sekarang kita leukosit dulu. Tadi kan secara umum itu yang harus dipahami. Leukosit tergantung yang dihisap tadi, sampai 0,5 darahnya atau sampai dengan 1 ya. Kalau pengencer larutan truknya sampai angka 11 ya. Dihisap sampai 0,5 berarti 20 kali, kalau sampai 1 berarti 10 kali. Nah, setelah dihisap darah dengan larutan truk ya, sama ini dibuang dulu 3 tetes berisi larutan truk saja. Tadi yang darah dengan larutan truk sudah pindah ke gelembung ini ya, dihomogenkan dulu, bisa diputar-putar ya. Kemudian 3 ya, larutan yang berada di bawah ini karena hanya berisi larutan truk saja dibuang. 3 tetes itu tujuannya untuk membuang, karena nanti yang akan kita periksa harus yang berada di gelembung ini, antara darah dengan larutan pengencernya sudah tercampur. Setelah itu kita teteskan, cara meneteskannya yang seperti ini ya. Ini diteteskan, kalau sudah ditutup di gelas kan diteteskan di pinggirnya, baru terhisap sampai ke dalam, setelah itu dihitung. Nah, sel yang berada di kotak leukosit ini yang kita hitung. Kemudian rumusnya, perhitungan selalu N, ini jumlah sel ya, dibagi luas. Luas itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya yang tadi pilih hitung dengan di gelas ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tergantung yang dihitung. Kalau hanya menghitung 1 kotak dengan 4 kotak ya beda, jadi jangan menghafal angka ya. Hitung di 1 mm terdapat sekian sel, berarti harus ininya beda, panjang kali lebarnya ya hanya 1 kali 1, sama dikalikan ini 10, kemudian dikalikan pengenceran, tergantung yang diencerkan leukosit tadi 10 kali atau 20 kali ya. Ini yang untuk menghitung. Nah, kalau bisa ini karena tadi yang dihitung 4/10 dikalikan 4 ya, kemudian dikalikan pengenceran ya. Kalau menggunakan yang 64 ini, angka 64 itu berarti angka yang kecil-kecil ya, 1/4 tadi kan satu kotaknya kalau menggunakan ini 64. Nah, satu kotak 1 mm ini dibagi 4, berarti satu kotak ini 0,2, ini 0,2, ini 0,25, ini 16, ini 16, ini 16, ini 16, ini 4.
sudah pernah menghitung. Jadi seperempat atau 0,2 kali 0,2 ini dikalikan tingginya 1/10 dikalikan jumlah keseluruhan kotak yang kotak leukosit 64. Kemudian yang eritrosit, ya, ini kita melihat pengencerannya dulu di eritrosit. Pipetnya yang di dalam kotaknya batunya berwarna merah, kemudian pengencernya dari sampai dengan 101. Kalau darah 0,5, 101 berarti 200, darah diambil 1, hayemnya ini menggunakan larutan hayem, ya, tingginya sama gambar yang sebelumnya. Kalau kemudian ini adalah kotak yang eritrosit, kotak tengah ini tidak semua dihitung, tapi hanya 5 kotak yang ini kecil-kecil ini. Satu kotak ini dibagi 25, ya, ini dibagi lagi menjadi bukan 25 ya, 16 sama ya, 16 kali 5 ya. Berarti satu kotak ini adalah yang satu yang dihitung ini 0,2 dikalikan tingginya 0,2 juga dikalikan 5 yang dihitung 5 ya. Itu kalau menggunakan kotak yang besar, tapi kalau menggunakan kotak yang kecil ini adalah ini ukuran yang ini diperbesar 0,05 kotak kecil. Nah, ini rumusnya dihitung dalam 5 bidang yang tadi pojok-pojok tengah ya. Berarti 5 kalikan 1/5 tadi 0,2 kalikan 0,2 dikalikan tingginya. Kalau menggunakan kotak yang kecil tadi 5 ini dibagi 16 menjadi 80 karena dikalikan 16 dikalikan 5 jadi 80 ya, tapi di sini perkaliannya 1/20 karena menggunakan kotak yang akan sama nanti rumus menggunakan angka ini ataupun angka yang di kiri nanti hasil akhirnya akan sama. Ini adalah ring normalnya sel eritrosit ya. Kemudian kalau eosinofil yang berarti pengenceran yang 10-20, tetapi untuk menghitung semua kotak 9 kotak sedang tadi dihitung semua ya. 9 kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini yang dihitung semua karena untuk eosinofil itu jumlahnya sedikit ya, jadi sehingga ini dihitung 9 kotak. 9 kotak, kemudian ini yang trombosit rumusnya sama ya, N dibagi luas kalikan pengenceran. Trombosit itu ada 2, ini yang langsung ya, kalau langsung menggunakan amonium oksalat, trombosit langsung menggunakan pipetnya eritrosit, berarti yang pengenceran 100 atau 200 ya. Kalau menghitung trombosit menggunakan kotaknya siapa? Kotak leko, kotak eri, atau Kotak eri? Kotak eri. Dihitung berapa? Dipakai semua kotak eri 400 kotak atau 9 kotak tadi. Dihitung berapa? Eosinofil menghitung kotaknya eri ya. Kotaknya eri, tetapi kalau eritrosit yang dihitung hanya di pojok kiri, pojok kanan, tengah ya, tapi ini dihitung semua. Kalau tidak semua 50% harus dari atas ini dihitung semua.
dua lajur yang di atas ini dihitung semua 10 kotak ini, kemudian ditambah dengan dua kotak ini ditambah 2,5 kotaknya. Jadi kalau separuh ya separuh kotaknya ini, tidak seperti eri hanya di pojok-pojok kemudian tengah. Berarti kalau separuhnya 200 ya. Ibu, maaf, tadi gimana Bu? Yang eosinophil itu 2 baris ditambah separuh, yang 3 garis itu Bu? Ya, kalau hanya separuh, tapi seharusnya dihitung semua, tetapi kan kadang kita lelah kalau menghitung. Tapi untuk mewakili, kita harus menghitung 12,5 kotak yang di sini. Jadi ini 5 kotak di atas. Ya. Kursor saya kelihatan ya. Oke. Kemudian di bawahnya 5 kotak lagi. Ini ditambah 2 kotak ini yang di sini hanya setengahnya. Oh. Boleh menghitung hanya 200. Ya. Kasih Bu. Ya, nanti dimasukkan ke rumusnya sama dengan itu, tinggal luasnya aja ya. Kemudian yang trombosit. Trombosit itu ada langsung ya, ada yang tidak langsung. Ini yang tidak langsung kita menggunakan amonium oksalat, Mg sulfat ya. Ditusuk jarinya ya, dikatakan. Setelah itu darah dengan Mg sulfatnya diteteskan di objek gelas. Setelah itu dibuat apusan. Ya. Kemudian kalau sudah dapat apusan, tinggal kita baca. Sama zona baca itu yang paling benar adalah eritrosit sudah nggak rolok lagi ya, kotak terpisah-pisah seperti ini. Ya. Dihitung 1000 eritrosit. Jadi buat kolom ini dihitung dulu eritrositnya ada berapa. Misal satu lapang pandang ini ada eritrositnya 95, ya ditulis 95. Kemudian trombositnya ketemu 3, digeser lagi eritrositnya ketemu berapa, trombositnya berapa, sampai berhentinya adalah kalau sudah menemukan 1000 eritrosit. Kalau sudah ketemu 1000 eritrosit itu harus kita meskipun baru 3 kali 4 kali, kalau sudah ketemu 1000 ya berhenti, karena perhitungan per 1000 eritrosit. Nah ini untuk rumus perhitungannya ya. Jumlah sel yang dihitung per 1000 eritrosit tadi, trombositnya ketemu berapa, dan ini per 1000 eritrosit tetap dikalikan dengan jumlah eritrosit yang absolut yang tadi menggunakan bilik hitung dan larutan Hayem. Jadi 2 kali kerja. Ini yang metode tidak langsung ya. Normal trombosit itu 150 sampai dengan 200. Nah, ini perhitungannya, kita buat kolom, ini eritrosit, di sini trombosit. Misal satu lapang pandang 15, ada trombosit 4, ada eritrositnya ketemu 25, ada trombositnya 10 sampai jumlah erinya 1000. Kalau sudah 1000 trombositnya dihitung berapa. Oke, ini yang retikulosit. Ya, kita melihat terdapat nanti ada sel yang ada RNA-nya di dalam sel darah merah tersebut ya. Jadi sitoplasmanya tampaknya nanti seperti eritrosit, cuma ada sisa RNA-nya. Kita buat campuran dulu ya, 1:1 ya. Kalau menggunakan 3 tetes darah, contoh ini 3 tetes BCB. Nah, kemudian diinkubasi dulu antara darah dengan BCB-nya ini. Setelah itu dibuat apusan. Ini yang metode kering. Nah, kemudian dihitung per 1000 eritrosit, sama seperti trombosit tadi. Ini ketemu eritrositnya berapa, kemudian ini ada retikulositnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, misalkan ada 5 retikulosit. Oh, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini ada 6 retikulosit sampai dengan 1000 eritrosit. Ini yang
retikulosit. Nah, metode kering. Kalau yang metode basah, itu kita membuat tidak hapusan darah ya, tetapi diteteskan ke dalam objek gelas, campuran itu diteteskan ke dalam objek gelas, kemudian ditutup dengan deglas ya. Nah, nanti dihitung itu, kalau harusnya ngambilnya tidak 1 tetes penuh, karena kalau 1 tetes ditutup di gelas tetap eritrositnya nanti masih banyak sekali dan bertumpuk-tumpuk, kita akan melihat retikulosit itu susah ya. Jadi sedikit ya, sebelum meneteskan diambil sedikit aja, kemudian ditutup dengan deglas, itu yang metode basahnya. Nah, kalau rumus perhitungannya, yang retikulosit sama dengan trombosit yang tidak langsung ya. Tapi kalau di retikulosit cukup 1000 eritrosit, ketemunya berapa, tidak dikalikan kayak tadi kan, trombosit dikalikan jumlah eritrosit yang absolut. Tapi kalau retikulosit ya per 1000 eritrosit saja ya. Normalnya adalah ya 0,1 sampai dengan 2%. Jadi memang sangat sedikit ya. Retikulosit ini akan terbentuk biasanya karena ini termasuk sel muda. Ini kalau kita habis banyak kehilangan darah dalam tubuh, otomatis akan membuat sel baru. Jadi ini akan muncul, apakah kehilangan darahnya kecelakaan atau menstruasi atau donor darah, ini akan membentuk sel-sel yang muda ya. Makanya kalau kalian sergap donor darah, sel-sel muda kan terbentuk, kalian sendiri juga akan menjadi awet muda. Bahwa itu akan diambil atau hilang karena luka, atau hilang karena melahirkan, atau hilang karena menstruasi ya, atau hilang karena donor darah, itu nanti akan terbentuk, otomatis tubuh itu akan membentuk sel yang baru ya. Jadi ini akan muncul. Tetapi kalau orang yang tidak habis kehilangan darah biasa-biasa, kita kadang susah mencari retikulosit itu, sehingga kalau ujian offline itu asal bisa menemukan dan menunjukkan ini sudah dianggap bisa, kalau karena jumlahnya sangat kecil ya, 2% kan ini. Nah, itu jumlah retikulosit. Kemudian tadi jumlah eosinofil, trombosit ya. Yang trombosit tidak langsung, ini yang trombosit langsung ya. Dihitung 200 kotak ya. Kemudian ini yang eosinofil Ibu, semua. permisi, kemarin kan yang di soal itu ada fungsi kotak nomor 6 sama 4 itu apa, Bu? Ada fungsinya nggak, Bu? Apa jebak itu, Bu, soalnya? Ya, ini hanya sebenarnya pembagian saja, bukan jebak. Tapi kalau seperti ini ya, pas yang nampak ini, kalau menghitung eosinofil kan semua dihitung, berarti ini kata dihitung. Tapi kalau hanya fungsinya 64 ini ya hanya enggak, karena untuk eosinofil juga 9 kotak. Jadi untuk pembagi menjadi kita mengambil kotak leukosit ini kan pembagi yang tengah enggak dipakai. Tapi kalau yang nomor 5 ini yang tengah dipakai, yang 1397 enggak dipakai. Tapi kan tetap harus dibagi 3. Bukan tidak ada fungsinya, memang ini hanya pembaginya dibagi 3 tadi, tapi tidak di
mulai kalau nggak salah mulai tanggal 17 atau 15 itu yang reguler mulai masuk. Itu silahkan Mbak. Untuk ditanyakan kalau memang ada yang kurang jelas, atau silahkan dipelajari dulu, nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan, bisa lewat WA ya. Bisa besok kalau ketemu di ya, yang materi terdahulu juga boleh, mau bertanya tentang misalkan hematokrit atau tentang div ya, karena kalau kalian dari D3 kan ini semua sudah dapat toh. Sudah belum? Ada yang belum dapat salah satu apa? Ini dari semak kan semua sudah dapat ya. Semak itu leukosit eritrosit aja wajibnya. Nah, untuk trombosit, eosinofil itu ya tergantung mungkin gurunya mau ngajari apa enggak, tapi wajibnya memang untuk leukosit dan eritrosit. Leukosit itu sel darah putih, sel darah merah, keping-keping darahnya itu. Untuk eosinofil, eritrosit memang kurikulum SMK itu enggak ada. Wajibnya yang harus dikuasai cukup leukosit dan eritrosit. Kalau ujian kan juga hanya itu yang keluar, trombosit nggak keluar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Untuk materi yang hematologi sudah selesai. Kalau misal ada yang minta diskusi ya besok diskusi, tapi kalau enggak ya silahkan kalau dipakai untuk dosen yang lain waktunya ya. Nanti akan saya sampaikan ke admin juga bahwa materinya sudah disampaikan semua ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah butuh materi ini? Saya kirim ke admin atau ke si pennya siapa? Saya dihubungin. Saya dihubungin nanti saya kirimkan. Oke ya, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum.